Halo guys, seperti yang lo tahu, kebanyakan tas gue pakainya entah itu Dutter, entah itu Osprey. Kenapa sih gue cuma pakai dua merek itu? Pakai buff dulu guys, supaya nggak dingin. Gimana rambut gue yang baru? Kalau gue ngeliat, gue berasa kayak jadi Navy Seal gitu. Oke, ini mainly tas gue. Jadi gue pakai either Dutter atau Osprey. Jadi seperti yang tahu, seperti yang lo lihat, ini udah kayak lapak toko tas bekas gini guys. Gue banyaknya pakai Osprey, Dutter. Cuma dua merek itu. Kenapa? Kita bahas di bangku yuk. Balik lagi bareng gue guys. Terima kasih banget buat kalian yang udah ngeklik video ini untuk tonton. Jangan lupa bantu subscribe, bantu channel ini jadi grow. Terima kasih. Kalau misalnya kalian suka, di like. Kalau ternyata kalian nggak suka, tinggal pencet tombol dislike-nya 2 kali. Oke, masuk ke materi. Jadi hari ini gue mau bahas masalah kenapa sih tas gue banyaknya Osprey sama Dutter. Jadi ceritanya gini, pertama kali waktu gue pengen beli tas, itu kan yang pernah lo tau ya, Santur itu ya. Itu gue beli, terus udah gitu pas gue pakai segala macam, gue ngerasa agak ada yang aneh sama apa struktur desainnya. Jadi topnya itu nggak bisa masuk ke dalam segala macam gitu kan. Jadi bentuknya aneh deh gitu. Terus setelah itu gue kan pengen hiking ya, latihan lagi camping segala macam. Terus gue surfing lihat-lihat, terus gitu cari rekomendasi segala macam. Setiap kali gue googling segala macam itu yang muncul tas itu kalau nggak Osprey Dutter gitu kan. Oh ya, by the way, ini gue potong rambut dan potongannya kalau gue lihat di screen jadi kayak Navy Seal gitu guys. Jadi kalau agak-agak aneh maaf ya. Oke. Jadi pas gue googling yang banyak tuh yang muncul Osprey, Dutter kan. Terus gitu gue cari tahu tuh Osprey dan Dutter, cek harga segala macam. Terus gue juga main-main ke toko outdoor segala macam, lihat-lihat juga. Nah seiring sejalan, gue perhatiin tas impor yang menurut gue secara pribadi ya, disclaimer, secara pribadi, dari segi harga, terus begitu dari segi kualitas, durability, model, desain segala macam kayak gitu. Pokoknya semua komponen digabung jadi satu. Itu yang menurut gue worth it itu kalau nggak Osprey, Dutter. Kenapa? Karena harga satu nggak terlalu mahal. Jadi gue komparasi harga itu gini. Contoh paling gampang nih, nggak ada maksud untuk gila-gilakin ya. Mungkin ini karena faktor X aja gitu ya. Kayak Gregory aja. Gregory Baltoro misalnya. Ini harusnya kalau di Amerika ini harganya sama kayak Ether kurang lebih. Cuma kalau misalnya lu beli Gregory di Jakarta, di Indonesia, mungkin Jakarta lah, gue karena tinggalnya kan di Jakarta, gue nggak tahu kalau tempat lain harganya berapa. Itu harganya super expensive gila gitu guys. Kenapa gue bilang super expensive gila? Kemarin gue pernah cek waktu itu terakhir di daerah apa tuh, dekat Senayan situ. Gregory itu harganya sekitar 6 juta, 6, sekian. Wow, itu untuk model yang last year season. Wow, sedangkan Ether ini itu cuma 3, sekian. Ya mungkin karena distributornya tuh sifatnya pribadi kali ya, jadi harganya mungkin karena dia biaya masuk segala macamnya jadi nggak terlalu apa ya istilahnya, nggak terlalu dapat diskon ya. Kalau ngambilnya banyak mungkin berapa kontainer kan mungkin dapat diskon, tapi karena masuknya dikit-dikit jadinya agak susah mungkin. Itu mungkin prediksi gue sih. Jadi karena mereka nggak terlalu gede perusahaannya, distributornya juga mungkin kecil. Kalau ini kan dimasukin sama Eiger ya, si Osprey ini, jadinya mungkin dapat diskon, dapat special price, begitu dapat kayak penyamarataan harga gitu. Jadi kalau misalnya di sana dijual 150, di sini dijualnya 1,5 gitu. Jadi agak-agak similar lah gitu. Di sana dijualnya 300 sekian, di sini harga jualnya 3 juta sekian gitu. Jadi dia ngambil patokan harganya flat mungkin ya, gue juga nggak tahu sih. Jadi dari semua komponen tersebut yang gue gabung segala macam itu, Dutter sama Osprey itu buat gue agak-agak, kita lihat kayak gini nih. Ini pas gue beli, ini waktu itu lagi diskon.
Kalau nggak salah harganya gue beli cuma 750. Pas gue lihat harganya cuma segitu, gue langsung buru-buru itu dong. Buru-buru. Gue langsung buru-buru order terus langsung beli. Ini talon 11. Ini harganya lagi murah banget. Normal price-nya sekarang kalau nggak salah 1, sekian. Gue waktu itu beli kalau nggak salah lagi 700, jadi lagi diskon. Ini. Jadi ya kalau lu lihat ya Osprey Duster kayak gitu kira-kira. Gue nggak yang nggak yang bilang produk lokal nggak bagus ya. Cuma gue kan beli semua ini pakai uang pribadi, dan gue beli ini kan intensnya untuk dipakai gitu kan, bukan cuma untuk dibeli terus gitu dikoleksi segala macam gitu. Nah terus kalau ada pertanyaan kenapa bang lu nggak pakai merek lokal, ya nggak apa-apa pakai merek lokal selama disponsorin. Ya kalau sponsorin nggak apa pakai merek lokal, tapi gue harus beli sendiri segala macam untuk itu gue pakai kayaknya nggak ada. Yang mendingan gue stick sama 2 merek ini, ya that's it gitu loh. Kecuali kalau misalnya nanti tiba-tiba ada merek lokal yang datang, men pakai ini dong, ini gue bayar segala macam. Nah itu mungkin ceritanya akan berganti. Ya gue beli pakai uang gue pribadi kan, dan apa yang gue beli apa yang gue pakai gitu. Jadi ya gue pakai ini. Nah terus kenapa Duster? Ya Duster udah, ini gue gak iklan ya, jadi gue ngomong kayak gini sekarang karena pengalaman pribadi aja. Kenapa Duster? Nah Duster pun gue gak sembarangan Duster. Maksud gue beli yang satu model Futura Pro kayak gini, jadi yang ini trampolin. Gue gak suka yang model Duster yang punggungnya ini model kayak padet kayak gini gitu loh. Kenapa? Karena gue pernah coba waktu itu. Masalahnya kalau lagi keringetan atau lagi pas hujan, kalau misalnya yang model padet gini ya, di belakangnya sini padet gitu, yang busa-busa gitu, itu bakal nyimpan air guys. Selain nyimpan air itu juga bakal berat jadinya nanti. Jadi selain nyimpan air terus gitu dia berat, terus gitu juga nggak enak deh gitu loh. Kalau basah punggung kan dingin, sedangkan kalau kayak gini kan basah, ini kan trampolin, jadi air tuh lewat aja bes gitu. Nah ini untuk Duster, jadi gue beli Duster pun nggak sembarangan. Nah Duster gue yang satu lagi itu pun yang si Speedlight itu kan juga bentuknya agak-agak mesh juga, dan dia bukan model yang kayak busa padding ini kan, kayak apa sih, air contact kan padding. Gue gak demen tuh Duster yang air contact. Kenapa? Karena bentuknya padding, dan kalau misalnya hujan, keringetan itu kan basah dan dingin, dan punggung gue dingin, dan gue gak suka gitu. Nah kenapa kalau gue beli Duster pasti kayak gini. Ini satu nih Duster yang kayak gini ya kan, tuh ini 2 Duster yang kayak gini ya kan, tuh. Terus nih 3 Duster yang kayak gini, semuanya bentuknya trampolin mesh gini. Kalau untuk yang Osprey, ya seperti yang lo lihat, ya kan, nggak ada paddingnya. Terus lihat Osprey-nya, jadi gue nggak ada paddingnya. Ini juga, ya kan, ya kan. Nah, yang terakhir, ini, kenapa ini begini? Karena ini kecil dan ini nggak ngaruh. Jadi gue pernah pakai ini, kenapa masih tetap gue pakai gitu ya? Ini kecil dan nggak ngaruh, dan ini busanya tuh nggak tebel gitu. Jadi meskipun ini basah juga sebenarnya, ini suka basah juga. Cuma basahnya ini tuh tidak separah kalau misalnya yang model air contact itu, buat gue secara pribadi lah. Ini buat gue secara pribadi. Jadi ini masih buat gue acceptable. Kayak gitu. Kenapa pilihan gue cuma Osprey sama Duster guys. Jadi selain satu durability, harga, price gitu ya, sudah gitu juga desain, model, terus udah gitu ya selain gaya sama gengsi ya, itu mungkin urutan kesekian gitu ya. Duster biasanya gue pakai kalau misalnya sifatnya technical. Osprey biasanya kalau misalnya ya agak-agak fancy gitu ya. Kan desainnya fancy kan. Jadi kalau gue lihat secara strength mungkin lebih rigid Duster gitu loh, karena bahannya agak lebih gimana gitu. Terbukti beberapa itu kan, kayak yang kemarin talon gue tuh agak-agak robek ya, yang 11 karena cuma bawa gelas doang sedikit robek. Sedangkan Duster nggak pernah gue ngalamin kayak gitu. Cuma slatingnya Duster itu dibandingin Osprey, talikannya itu beberapa ada yang putus gitu loh si Duster. Slatingnya sih oke, tarikannya aja yang putus. Mungkin barang yang punya gue kurang kencang atau gimana, gue nggak ngerti juga. Kesimpulannya gimana? Jadi kalau misalnya ada barang Duster yang baru gitu ya, kayak tasnya atau apa gitu, atau Osprey juga yang baru yang mungkin gue pengen beli ya, kan gue juga kadang-kadang suka lihat-lihat kan bros. Kalau misalnya lagi agak bosen, agak jenuh gitu, gue kadang-kadang suka lihat ya, Instagram standar lah, segitu website segala macam. Mungkin kalau pas lagi ada uang jajan mungkin beli. Tapi kalau misalnya enggak ya nggak beli.
Waktu itu kan pas gue beli rangkaian Talon itu kan, pertama karena gue beli yang 33 mau ke Semeru kan, terus udah gitu gue beli lagi yang 22, terus udah gitu gue beli lagi yang 11 karena gue seneng gitu loh, bentuknya simple, terus udah gitu tasnya juga gak berat, ringan segala macem ya kan. Terus pas gue juga browsing gue udah lama pengen ya, pengen beli yang si Speedlight, tapi kan nggak ada di Jakarta kan, dan nggak ada juga kayak di Indonesia. Terus gue lihat ada di Malaysia, terus kebetulan teman gue pengen datang ke Jakarta, teman gue pengen datang ke Jakarta, sudah gitu dia ke Raung ya, karena kita nanjak Raung bareng-bareng kan. Nah, karena gue jalan duluan, jadi kita nggak sempat datang ke Jakarta, nggak sempat ketemu di Jakarta. Jadi kita ketemunya akhirnya di base camp Raung gitu. Dan gue minta tolong sama dia untuk beliin. Nah, gue kasih duitnya. Pas dia datang segala macam dibawain. Jadi ya gue bisa punya Speedlight tuh karena dia. Terus apa bedanya sih sama merek lokal? Merek lokal ya. Kalau gue secara pribadi juga ya. Kalau misalnya gue lihat mungkin ada beberapa merek lokal yang cukup baik ya, dan mungkin karena dia juga mungkin udah nggak produksi di Indonesia. Faktor detailnya juga udah diperhatiin banget. Terus ya gitu. Gue beli barang pakai uang gue sendiri, terus udah gitu. Kalau misalnya gue suka, biasanya kalau emang belum ada duitnya kan gue suka nabung dulu, tahan segala macem gitu, tunggu certain time. Pas sudah nanti ada duitnya baru beli. Nah, kalau misalnya gue beli barang yang buat gue mikirnya setengah-setengah gitu ya, karena gue pikir gue pakai ini bakal gue pakai gitu kan, gue beli bakal gue pakai. Sayang kalau misalnya sampai kayak gitu setengah-setengah gitu. Dan gue lihat ada beberapa merek lokal yang menurut gue gitu desainnya tuh kayak kurang selesai gitu loh eksekusinya. Tapi ada beberapa yang udah bagus banget ada gitu loh, karena mungkin dia udah main R&D sudah gitu, produksinya mungkin bukan di Indonesia mungkin ya, gue nggak tahu juga kan karena gue nggak ngerti urusan dapur mereka. Cuma kalau gue lihat sih merek lokal itu secara quality udah mirip banget kayak Osprey gitu, mungkin mirip juga kayak Dutter gitu. Jadi ya gitu, mungkin dia udah nggak bikin Indonesia, mungkin dia udah bikin di Vietnam gitu, gue nggak ngerti juga kan gitu. Bisa jadi gitu, nyari produksi yang murah, cepat segala macam, dan bisa dimaklun. Dan bisa dikasih harga best price dengan impor charge juga yang nggak terlalu mahal, bisa juga, kita nggak tahu gitu, kita nggak akan pernah tahu ya kan, kira-kira gitu. Jadi ya sejauh belum ada endorsement atau apa ya tetap gue pakai Osprey sama Dutter aja. Ini juga bukan iklan ya, karena gue beli pakai uang gue sendiri dan gue pakai untuk gue sendiri. Terus kalau misalnya ditanya, jadi gimana bang, beli Osprey atau beli Dutter? Ya ini balik lagi terserah lu ya. Misalnya kalau gue secara pribadi nggak pengen fanatik sama satu brand gitu kan, dan gue selalu punya penyeimbang. Even kayak kamera pun gitu loh, kamera sekarang kan gue masih on the way. Sebenarnya gue pengen beli Sony juga kan buat to line up gitu kan. Kayak ini kan tas gue punya Dutter sama Osprey, kamera gue Lumix sama Sony gitu. Nah itu kayak gitulah kira-kira. Jadi gue ngebangun dua line up, tapi kan karena sekarang kondisinya lagi agak-agak apa istilahnya, agak-agak bertahan diri dulu gitu ya, menahan diri untuk nggak yang hambur-hambur. Jadi untuk saat ini karena kebutuhannya juga masih belum terlalu mendesak dan kerjaannya juga masih belum jalan, jadi ya udah di hold aja dulu. Nah balik lagi ke tas gimana gitu ya, itu terserah lu sih. Kalau misalnya lu suka ya lu beli, kalau misalnya nggak suka ya nggak usah beli. Kalau misalnya kadang-kadang ada lihat gitu masuk, ada orang yang terlalu fanatik gitu, ada orang yang gue nggak pengen terlalu fanatik kalau untuk kayak gitu. Jadi buat gue selama itu bagus, oke segala macam, ya udah gue pakai gitu. Gue juga ada suka satu brand lokal gitu ya, dan gue lihat juga si barangnya kemarin sempat pas Indofest sih gue samperin boothnya, terus itu gue lihat, cuma barangnya belum jadi mereka pengen bikin tas rencananya, dan mungkin bakal diproduksi massal kayaknya. Gue pengen coba juga, soalnya begini loh, gue pernah punya pengalaman gue beli tas UL gitu ya, dan harganya nggak terlalu mahal, cuma sekitar 350, hampir 400 lah waktu itu. Itu agak sedikit lebih mahal sih dibanding yang sekarang. Banyak tas UL yang harganya 200, 300, cuma mungkin agak lama nunggunya kan. Nah gue beli tas itu di online, udah ada barangnya, langsung beli langsung datang. Nah pengalaman gue dengan tas itu, gue nggak ngerti, mungkin desainernya yang kurang pengalaman atau gimana gitu ya. Secara jahitan sih bagus, build quality juga bagus, cuma konstruksi ininya nih, konstruksi ininya ya, dia tuh terlalu dekat. Jadi dia bikinnya tuh di sini, jadi begini nih, bikinnya dekat banget ini, jadi kayak tas model sekolah anak SD gitu loh. Nah sedangkan ini kan ada jarak kan. Nah kalau dia nggak, nah pas dipakai otomatis ininya ketarik, jadi ininya ketarik otomatis ya robek gitu loh. Bebannya nggak terlalu banyak, waktu itu gue cuma masukin beban 8 kilo udah robek gitu, jadi ininya robek. Nah akhirnya gue gunting, gue potong, gue jahit ulang segala macam, tapi tetap
jadinya nggak begitu bagus, dan gue nggak mau ngambil resiko dengan pakai tas yang nggak bisa gue andalkan untuk pergi ke gunung gitu loh. Kenapa? Karena gunung tetap gunung. Jadi kalau bisa kita bawa semua barang yang benar-benar bisa diandalin atau benar-benar kita bisa percaya untuk kualitasnya gitu loh. Kayak gue sama Duter sama Osprey, gue cukup percaya sama kualitas mereka gitu loh. Jadi gue nggak mungkin pakai tas itu terus tiba-tiba di tengah jalan tas itu putus gitu. Jadi itu hal yang kemungkinannya sangat kecil gitu. Tapi kalau misalnya untuk tas-tas yang kemarin gue beli itu mungkin banget gitu loh. Itu baru dites, gue baru tes run aja, istilahnya gue pakai sebentar dengan barang yang gue masukin. Pas gue pakai nggak lama kayak krak gitu, wah. Ya kan, beban gue nggak terlalu banyak gitu kan, jadi wah. Terus gimana ke depannya? Ke depannya ya kalau misalnya covid-an udah kelar, naik gunung. Ya gue udah punya settingannya Duter yang 24 speed light itu kan. Ya mungkin nanti gue jalan pakai itu dulu karena gue pengen ngetes tas itu kan. Nanti setelah dari situ kita bisa bikin reviewnya gimana barangnya segala macam. Ya kita lihat nanti. Oke, kira-kira kayak gitu guys vlog nggak berfaedahnya hari ini. Mudah-mudahan kalian tidak merasa terbuang kuotanya. Ini dibikin pagi-pagi, jadi sebelum beraktivitas gue setup dulu segala macam. Gue juga minta bantuan istri gue tadi untuk lemparin tas ke muka gue supaya kesannya memberikan efek-efek. Kira-kira kayak gitu. Terima kasih banget buat kalian yang udah nonton, udah ngeklik video ini. Dan kalau misalnya kalian suka, di like. Kalau ternyata kalian nggak suka, tinggal di dislike 2 kali, pencet tombol. Terima kasih banget.